Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrini Putri Mahdita. Saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Insan Mandiri Surabaya, program studi pendidikan matematika. Jadi di sini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman visual, saya akan mencoba untuk menjelaskan cara membuat atau tutorial dalam membuat suatu program. Jadi program seperti apa? Nah, jadi nanti saya akan mencoba untuk membagikan tutorial bagaimana cara membuat program yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada program ya. Nanti kita bakal buat program yang seperti ini, yaitu dimana ada username di sini dan ada juga password, ada register, ada ulangi. Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti ketika username ini kita tulis seperti ini dan kita kasih password terserah seperti ini, lalu kita klik register. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Nah, ketika kita ulangi atau mereset, maka kita kembali lagi ke awal. Jadi ini adalah program sederhana dan saya bakalan mencoba untuk menjelaskan tutorial membuat program sederhana seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, teman-teman harus mendownload dulu ya aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, di sini saya sudah mendownload ya. Jadi model aplikasinya seperti ini. Namanya Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, kita klik. Nah, jadi di sini seperti lembar kerja ya. Nah, nanti kita pilih standar X, terus kita open. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Jadi ini seperti lembar kerja, jadi kita nanti akan membuat program ya di sini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Untuk membuat program yang satu ini, kita sepertinya bakalan berkutik pada tools ini, label, lalu text box, lalu command button. Selainnya masih belum dipakai, jadi kita bakalan utak-utik tiga ini, yaitu label, text box, dan command button. Dan juga kita bakalan bermain-main di sini. Nah, di sini ini namanya property. Jadi di sini kita bisa ngatur font tulisan. Terus kita juga bisa ngatur tulisan apa yang bakal kita tulis. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara membuat program yang telah saya tunjukkan tadi ya. Oke, di sini saya akan coba besarkan. Oke, kalau sudah, tadi kan contohnya seperti ini ya. Tadi kan contohnya seperti ini ya. Nah, kita bakal buat yang ini dulu. Cara membuat yang ini, username. Nah, bagaimana? Oke, kita buka lembar kerjanya. Kita pilih label. Nah, di sini kita klik labelnya, lalu kita buat di sini. Nah, oke, kalau sudah bakalan muncul seperti ini. Teman-teman bisa mengecilkan, melebarkan, terserah, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan ya teman-teman. Lalu di sini setelah kita buat label di sini, kita juga bisa mengatur tulisannya. Karena program tadi adalah username, jadi di sini dalam properties di sini ya ada caption. Nah, di sini ada caption, kita ganti jadi tulisan username. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih sama dengan. Maaf karena di sini laptop saya keyboardnya sedikit bermasalah, jadi saya coba menggunakan keyboard dari laptopnya. Mohon maaf. Oke, kita kasih sama dengan. Nah, sama ya di caption tadi. Kalau sudah, kita juga bisa mengatur alignment-nya. Kita mau buat rata kiri atau rata kanan atau center, jadi kita bisa atur di sini. Di dalam properties juga dan ada namanya alignment. Nah, kita bisa pilih center untuk rata tengah ya. Dan juga dalam properties ini kita juga bisa mengatur fontnya. Nah, di fontnya ini kita bisa ngatur juga sesuai selera ya. Di sini ada font.
Nah, di sini saya coba untuk memakai ini. Nah, saya akan pakai Times New Roman. Ini sesuai selera ya teman-teman. Jadi di sini saya coba pakai Times New Roman, lalu bold. Size-nya saya pilih 14, lalu OK. Nah, di sini saya sudah atur seperti ini. Lalu setelah kita buat username di sini, seperti tampilan tadi juga ada passwordnya ya. Nah, teman-teman di sini bisa banget buat lagi pakai label, terus kita buat yang sama seperti tadi, atau kita juga bisa klik ini, lalu kita Ctrl C. Nah, lalu kita Ctrl V. Nah, nanti ketika ada muncul ini ya, you already have a control name label 1, do you want to create a control array, kita pilih no aja biar kita bisa ubah tulisannya. Nah, kalau sudah ini jadi kita copy lah istilahnya, terus kita paste gitu ya. Nah, kita buat sama gini, tapi kita ganti tulisannya jadi password. Nah, kita gantinya juga sama ya di properties, di caption. Nah, ini kita ganti jadi password. Nah, oke. Lah, kalau sudah, nah kita beralih ke membuat ini seperti tampilan tadi ya. Nah, kita buat ini yang putih-putih kotak panjang ini ya. Nah, teman-teman, cara membuat itu kita pakai ini text box. Jadi kita di sini menggunakan text box, kita klik, lalu kita buat sama seperti kita tadi buat label. Nah, kita buat seperti ini. Nah, saya buat seperti ini. Kita bisa atur tempat yang pas. Nah, kita juga bisa panjangkan atau pendekkan, itu terserah. Dan kita bisa hilangkan di sini teksnya karena nanti kan itu sesuai ya, sesuai yang menjalankan program. Jadi di sini teksnya saya akan hilangkan. Nah, cara menghilangkannya juga dalam kotak properties ini. Kita cari teks, lalu di teks ini kita hilangkan teks one-nya, kita hapus. Kita juga bisa atur font-nya juga. Sama juga ya teman-teman, ini di font. Nah, saya pakai Times New Roman juga. Lalu saya bold. Lalu saya pakai ukuran 12 juga, 12. Lalu OK. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, saya akan copy paste aja. Buat lagi juga nggak apa-apa. Caranya buat lagi, kita klik text box, lalu kita buat serupa. Atau lebih mudahnya, teman-teman bisa klik aja ini, lalu Ctrl C. Setelah itu Ctrl V. Nah, setelah itu kita klik no, biar tinggal kita geser. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah sudah ya. Kita lanjut ke register. Membuat klik register. Nah, di sini caranya seperti ini. Klik command button. Nah, kita buat di sini. Nah, kita buat di sini. Nah, ini oh ya, tadi bedanya label sama text box sama command button. Tadi kalau text box kita untuk merubah tulisannya itu pada kotak properties dan kita rubah di option caption. Nah, sedangkan pada text box untuk merubah atau menghapus tulisan kita pilih option text ya teman-teman. Jadi bukan pada caption tapi pada text. Nah, sedangkan pada command button di sini ini sama dengan label tadi, yaitu ketika kita mau mengganti tulisan atau menghapus tulisan itu pada kotak properties tapi option caption bukan text. Nah, di sini komen 1 di sini saya mau ganti register. Nah, untuk mengganti fontnya sama juga, kita pilih font, lalu kita atur fontnya. Di sini saya mau merubah font size-nya aja sepertinya. Nah, di sini saya mau rubah jadi 12. Klik OK. Nah, kalau sudah,
10 aja deh. Oke. Nah, kalau sudah, setelah kita buat register, saya juga mau buat ulangi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di awal. Programnya ada untuk mengklik ulangi. Lah, sama juga ya teman-teman bisa buat baru di sini, yaitu dengan klik comment button lagi, terus buat lagi seperti yang telah dicontohkan tadi, atau tinggal kita klik nih register, terus kita copy paste ya dengan cara Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu no. Nah, terus kita geser tempatnya di sini. Lalu kita rubah tulisannya menjadi ulangi, yaitu di kotak properties. Terus kita rubah captionnya jadi ulangi. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat di sini tempat tulisannya. Nah, kita buatnya pakai label. Kita klik label, lalu di sini kita buat di sini di tengah-tengah antara register dan ulangi. Nah, di sini teman-teman bisa atur lebarnya, terserah. Nah, kita juga bisa ganti alignmentnya. Saya mau pakai rata tengah, yaitu center. Saya juga mau rubah fontnya jadi Cambria. Font stylenya saya pilih bold. Font size-nya saya pilih 12. Oke. Dan captionnya ini nanti saya mau atur. Jadi caption label 3-nya saya hapus. Nah, kalau sudah membuat program ini, kita tinggal menjalankan programnya nih teman-teman. Nah, cara untuk menjadi kayak gini, kita tinggal buat programnya. Nah, caranya adalah, teman-teman di sini kan ada kotak project. Lah, di sini ada namanya view code. Nah, teman-teman boleh klik. Jadi, di view code ini adalah tempat kita membuat coding. Nah, jadi coding itu fungsinya apa sih? Lah, fungsinya itu biar kita bisa menentukan bagaimana jalannya program yang kita buat. Nah, oke, kita langsung aja buat programnya. Nah, caranya di sini karena program yang telah saya buat tadi adalah ketika kita mengklik di sini username, lalu ketika kita mengklik password, ketika kita mengisi username, lalu ketika kita mengisi password di sini, lalu kita klik register di sini, maka akan muncul tulisan di sini. Lah, untuk memunculkan tulisan di sini, kita harus atur agar programnya berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik register ini 2 kali. Nah, jadi klik 2 kali akan muncul view code seperti ini. Nah, di sini dalam view code ini cara bacanya adalah ketika kita mengklik komen 1 yang isinya adalah register, komen 1 ini kan komen 1 ya. Dan tulisannya register, maka saya inginnya muncul pada label 3, maka di sini harus kita tulis label 3. Lalu kita kasih dot caption. Nah, kita inginnya pada label 3 akan muncul caption sesuai apa yang kita mau. Kita kasih sama dengan. Nah, lalu kita isi sesuai seperti program yang kita inginkan. Nah, di sini saya inginnya tulisannya seperti yang telah saya contohkan tadi, yaitu selamat Anda telah berhasil register. Oke, kita buat selamat Anda telah berhasil register terlebih dahulu. Yaitu kita tinggal ketik selamat Anda telah berhasil register. Nah, karena di sini sudah, maka kita tutup dulu dengan tanda petik. Lalu kita lanjut, karena ini masih ada. Lalu kita lanjut dengan memberi tanda coding, yaitu dan. Nah, di sini seperti ini. Lalu kita kasih petik lagi. Lalu kita kasih titik. Jadi titik di sini bukan sama dengan titik yang seperti ini, tapi adalah tulisan. Maka kita tutup lagi dengan petik. Lalu kita lanjutkan dengan tetap memberi tanda seperti ini, tanda dan. Nah, kita beri tanda dan, lalu kita lanjut dengan memberi tanda petik, lalu sesuai dengan yang dicontohkan. Selanjutnya adalah silahkan simpan password Anda baik-baik. Lalu kita coba ketikkan seperti yang dicontohkan, yaitu silahkan simpan password Anda. Simpan password Anda baik. Nah, karena di sini ada tanda ini ya, tanda stripnya, maka kita nggak bisa langsung kasih strip. Kita nggak bisa langsung kasih strip seperti ini, tapi kita harus tutup dulu dengan tanda petik, lalu kita hubungkan dengan tanda dan lagi, lalu kita beri petik lagi, lalu kita kasih tanda strip, lalu kita tutup dengan petik lagi, lalu kita kasih
tanda dan lagi. Nah, lalu kita beri petik lagi, kita tulis baik, lalu kita tutup petik lagi, lalu kita tambahi dengan dan lagi, lalu kita beri petik lagi, lalu kita kasih titik. Nah, sama ya teman-teman. Jadi tanda petik di sini berfungsi untuk menuliskan tulisan yang kita mau. Lalu saya mau kasih dan lagi, kita kasih dan lagi, kita kasih tulisan username Anda adalah, kita tutup dulu dengan petik, lalu kita hubungkan dengan tanda dan lagi, lalu kita kasih petik lagi, spasi. Nah, di sini saya mau kasih dan lagi, dan ketika saya mengisi username di sini, maka pada ketika kita mengklik register akan muncul username Anda adalah sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada username. Nah, jadi kita bisa memprogramnya dengan menuliskan coding seperti ini. Teks 1. Nah, kenapa teks 1? Karena username adalah ini ya, username di sini merupakan teks box pertama. Jadi makanya di sini teks 1. Jangan lupa dot, lalu kita pilih teks. Nah, oke, kalau sudah kita enter. Nah, karena di sini udah ini ya, tidak ada warna merah atau kuning, jadi artinya coding yang kita masukkan sudah tepat. Kita lanjut membuat coding lainnya. Sebelum itu kita coba dulu ya dengan mengklik start, lalu kita coba isi nama ini, kita isi, lalu kita isi passwordnya, terserah. Nah, ketika kita klik register, karena kita tadi sudah membuat coding sesuai apa yang kita inginkan, coba kita lihat dengan kita mengklik register, maka akan muncul seperti selamat, Anda telah berhasil register, silahkan simpan password Anda baik-baik. Username Anda adalah Anggara Putrawi, sesuai dengan username yang kita ketikkan. Coba kita ketikkan lain lagi. Nah, maka yang akan muncul adalah sesuai dengan apa yang kita ketik pada username. Nah, coba kita klik ulangi. Nah, karena di sini ulangi ini belum kita program atau belum kita beri coding, belum kita buat codingnya, maka belum berjalan. Maka dari itu kita langsung mencoba untuk membuat coding untuk klik ulangi ini ya. Nah, kita kembali ke ini. Caranya adalah kita mengklik ini, ulangi ini, klik 2 kali. Nah, maka kita akan berada pada view kode juga. Nah, di sini karena teman-teman juga perlu tahu, karena dalam atau ketika kita mengklik ulangi dan saya pinginnya adalah mereset atau kembali seperti semula, yaitu dimana di sini tidak ada tulisan, username-nya tidak ada, passwordnya tidak ada, atau ulang dari awal, maka saya ingin menghilangkan 3, yaitu username, password, dan tulisan yang ada di sini. Maka kita harus membuat 3 coding. Nah, jadi yang pertama adalah menghilangkan tulisan yang ada di label 3. Caranya bagaimana? Yaitu adalah seperti tadi, yaitu cara membacanya adalah ketika kita mengklik komen 2 atau yang berisi klik ulangi, maka pada label 3, cara menulisnya seperti ini. Pada label 3 dot caption. Nah, captionnya akan hilang. Nah, caranya agar bisa hilang, maka kita beri coding tanda petik, lalu kita kasih tanda petik lagi. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, coding berikutnya yaitu menghilangkan ini, username yang telah diketikkan. Nah, caranya adalah dengan menulis teks 1. Nah, kenapa harus teks 1? Kenapa harus teks 1? Karena text box yang kita gunakan untuk membuat kotak putih ini di sebelah username adalah text box pertama yang kita buat. Maka di sini harus teks 1. Jangan lupa dot, lalu teks, lalu kasih sama dengan, lalu untuk menghilangkan juga menggunakan petik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita buat coding lagi untuk menghilangkan password yang udah kita buat, yang udah kita ketikkan. Nah, berarti kita hilangkan tulisan yang ada pada text box kedua. Jadi kita di sini tulis text box 2. Lalu kita kasih titik atau dot, lalu kita ketik teks, lalu kita kasih sama dengan, lalu kita beri petik 2 kali juga. Oke. Nah, kalau sudah di sini tidak ada tanda merah, artinya coding yang udah kita buat udah tepat. Nah, sekarang kita tinggal coba. Mari kita coba. Nah, jadi ini program yang udah kita buat. Kita kasih nama. Kita kasih nama pada username, lalu kita kasih password, terserah. Nah, lalu kita coba klik. Nah, ketika klik ini harusnya berjalan sesuai apa yang kita programkan. Coba ya kita klik.
register, nah maka akan muncul seperti ini. Nama yang tertera juga sudah sesuai dengan username yang kita ketikkan. Nah, coba kita klik ulangi. Apakah bisa hilang semua sesuai dengan apa yang kita programkan atau apa yang sudah kita buat tadi? Kita klik ulangi, nah maka akan mereset atau tulisannya hilang karena kita sudah membuat coding sesuai yang kita inginkan. Coba kita ulangi sekali lagi. Passwordnya terserah. Lalu kita klik register. Nah, maka nama yang tertera adalah sesuai dengan apa yang diketikkan pada username. Ketika kita klik ulangi, maka akan otomatis hilang. Jadi itu tadi program yang kita buat dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu tadi penjelasan tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih untuk Bu Endang selaku dosen mata kuliah pemrograman visual. Semoga tutorial yang saya berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.